ucapkan selamat kepada mantan kamu dan ucapkan dengan tegar. Halo Sensikers, kembali bersama Denny Darko, di mana tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang belum kita semua mengerti. Nah, banyak yang bertanya kepada saya tentang hal-hal yang kalau saya rangkum sebenarnya bisa menjadi satu video sendiri, dan ini menjawab pertanyaan mungkin 10, 100 atau lebih banyak orang lagi yang mungkin banyak bertanya kepada saya tentang bagaimana itu dan sebagainya. Nah, video-video yang seperti ini sebenarnya adalah rangkuman dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin kalian semua harus dikelompokkan dan menonton video seperti ini. Tapi sebelum saya mulai, silakan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng di sini agar saya tetap bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Sensiker sekalian. Dan berikut ini adalah 10 cara yang harus dilakukan saat mantan kamu menikah. Betul sekali, ini adalah 10 cara yang harus kamu lakukan saat mantan kamu menikah. Percayalah, ini datang dari orangnya langsung. Saya pernah ditinggal nikah sama mantan pacar saya, dan sebenarnya ini semua nggak akan jadi masalah kalau ternyata kalian udah nggak sayang lagi. Tapi 10 cara ini adalah cara yang paling manjur jika ternyata mantan yang kamu masih sayang menikah saat kamu belum menikah atau kamu belum dapat pacar baru. Kasihan deh lu. Cara yang pertama untuk bisa hidup dengan tenang adalah tidak mengambil keputusan yang dramatis atau drastis. Ingat, tidak mengambil keputusan saat senang sekali atau senang banget, mengambil keputusan saat sedih banget, mengambil keputusan saat bete banget, mengambil keputusan saat sesuatu yang banget itu nggak baik untuk kamu mengambil keputusan. Seperti misalkan, oke deh gue jalan aja sama cowok atau cewek yang kemarin deket sama gue, seperti itu. Atau mungkin gue memutuskan untuk pergi aja deh dari kota ini dan gak akan kembali lagi. Stop! Tidak mengambil keputusan yang drastis saat kamu sedang sedih seperti ini. Mungkin ini akan bisa memberikan satu adrenalin jump, tapi itu bukan jawabannya. Dan kamu akan menyesal jika kamu tetap bersikukuh melakukan hal ini. Yang kedua, cari kesibukan yang bisa mengkonsumsi energi kamu. Kesibukan yang mengkonsumsi energi itu seperti mungkin gabung di gym, atau mungkin lebih sering berolahraga, ikut maraton, apapun yang menghabiskan energi tubuh kamu. Saat energi tubuh kamu habis, semua pikiran kamu akan fokus kepada apapun yang ada di tubuh kamu. Kamu tidak akan punya energi untuk memikirkan yang enggak. Memikirkan tentang mantan kamu nanti nikah, anaknya kira-kira berapa ya, namanya siapa, apa mungkin dia nggak akan bahagia, terus cerai, terus kemudian akan balik sama kamu. Kasihan deh. Apapun itu, relakan saja. Get over it. Move on. Ikhlas. Apapun itu, tinggalkan saja. Dan saat kamu sudah merelakan, maka kamu akan lebih tenang. Cari kesibukan yang mengkonsumsi energi kamu agar kamu bisa fokus kepada diri kamu. Tentu saja kesibukannya harus positif. Jangan pergi bareng teman terus membegal pengendara motor. Nah, cara yang ketiga agar kamu masih tetap bisa normal, tetap bisa sehat, tetap bisa hidup, karena besok hari masih akan bersinar, kamu masih harus berkegiatan, yaitu adalah mendekor ulang kamar atau rumah kamu. Rubah tempat kamu tinggal. Jangan berikan kesan yang sama saat kamu masih bareng dengan mantan kamu. Mungkin letak pot yang di sudut kamar kamu mengingatkan tentang dia. Mungkin warna dari tirai kamar kamu selalu mengenang akan warna bajunya dia, atau apapun itu. Tidak harus diganti. Merubah letaknya, memindahkan lokasinya, itu sudah cukup. Merubah suasana itu adalah tujuannya. Dengan merubah suasana kamar kamu, suasana hati kamu akan terimprovisasi, sehingga kamu tidak akan fokus kepada apa yang terjadi di masa lalu kamu. Fokus pada hal tersebut
Dan mungkin kamu nanti akan bisa berpikir lebih jernih lagi menghadapi hari esok dan kedepannya nanti. Cara yang keempat untuk menghindari hal-hal yang negatif dan saat mantan kamu yang masih kamu sayangi menikah dengan orang lain adalah pergi berekreasi ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Tempatnya nggak harus heboh. Aku kan pengen pergi ke Maldives aja deh, atau aku pengen ke Raja Ampat, atau aku pengen ke Hong Kong, atau stop. Kamu cukup pergi ke tempat yang mungkin luar kota yang jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 15 km, 10 km, bareng sama teman kamu, pergi lihat air terjun yang nggak pernah kamu lihat, pergi ke tempat makan yang kamu nggak pernah kunjungi, pokoknya berekreasi, melakukan sesuatu tanpa ada alasan, bukan pekerjaan, dan kamu melakukan with fun ke tempat-tempat yang kamu belum pernah kunjungi. Buat pengalaman baru, pengalaman yang menyenangkan bersama orang-orang yang peduli dengan kamu. Dan semoga dengan seperti itu, kamu akan tidak memikirkan tentang pernikahan mantan yang kamu masih sayangi itu. Cara yang kelima sebenarnya mirip cara yang ketiga, yaitu coba untuk mengatur feed atau foto-foto atau pengalaman-pengalaman yang kamu store di medsos kamu. Medsos kamu adalah siapa kamu nanti. Dan kamu nggak ingin orang-orang masih melihat kemesraan kamu bersama suami orang lain, istri orang lain, walaupun itu adalah kenangan yang indah. Kalau kamu nggak pengen menghapus, cukup satukan ke dalam satu folder, kamu taruh di satu tempat, nikmati itu, dan tertawakan itu di kemudian hari nanti sebagai sesuatu yang telah merubah diri kamu, sehingga kamu menjadi seperti yang kamu inginkan saat ini. Tetapi sebelum itu terjadi, bersihkan itu semua, coba untuk atur kembali feed-nya, seperti meredekorasi ruangan kamar atau rumah kamu redecorate your timeline feed, Facebook, Instagram. Mungkin kamu upload video di YouTube bareng sama mantan kamu atau apapun itu. Coba untuk diatur kembali, dihilangkan yang perlu. Kalau ternyata memang pergi bareng sama keluarga dan teman-teman kamu, ya nggak perlu juga, kecuali kamu yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan mantan kamu, yang which is nggak saya sarankan di sini. So, itu adalah cara yang kelima untuk kamu bisa move on dari kejadian ini. Cara yang keenam adalah coba geluti hobi kamu lebih dalam lagi, lebih intens lagi. Misalkan kamu sekarang jadi anggota di Persatuan Pencinta Kucing. Nah, jadikan kamu sebagai sekretarisnya atau mungkin ketuanya. Buatlah dirimu sibuk dengan sesuatu yang kamu sukai, kamu sayangi, kamu tekuni. Do it with passion, kill it with passion. Jadi apa passion kamu untuk melakukan sesuatu? Coba untuk bunuh semua kegalauan kamu, ketidakbisaan move on kamu dengan hal-hal tersebut. Siapa tahu dengan kamu lebih sibuk lagi melakukan hal yang kamu sukai, kamu akan lebih berprestasi di situ. Siapa tahu menemukan calon yang baru. Cara yang ketujuh, hindari pergi seorang diri. Takutnya nanti kamu depresi, kemudian keinget yang enggak, malah mikirin sesuatu yang enggak baik. Usahakan untuk selalu pergi bersama orang lain dan sibukkan pikiran kamu untuk memikirkan mereka atau dirimu sendiri. Melakukan sesuatu selalu bersama-sama, even sesuatu yang mungkin harusnya dilakukan seorang diri. Misalkan pergi memotong rambut, atau mungkin sesimpel mungkin belanja harian dan sebagainya. Ajak teman terdekat kamu. Usahakan untuk tidak melakukan seorang diri. Seorang diri membuat kamu merasa galau, membuat kamu memikirkan tentang masa lalu. Pikirkan sesuatu yang positif dan apa yang bisa digapai oleh masa depanmu. Dengan pergi bersama teman, kamu bisa membuat hubungan kalian menjadi lebih erat lagi dan menghindarkan diri dari kegalauan yang tidak diperlukan. Toh mantan kamu sudah bahagia dengan pasangannya. Jadi coba untuk sibukkan diri kamu. Yang kedelapan sama seperti cara yang ketiga dan kelima, kali ini yang harus dirubah adalah penampilanmu. Rubahlah penampilanmu secukupnya, seperlunya. Ingat, penampilan bukanlah kepribadian, bukanlah siapa jati dirimu. Merubah penampilan bukan berarti melakukan sesuatu yang drastis. Sesederhana kalau tadinya berkumis atau berjenggot, coba untuk diklimiskan.
Kalau kamu perempuan dan memiliki rambut yang panjang, coba untuk dipotong lebih pendek. Kalau ternyata sudah sebahu, coba potongan cepat ala mungkin zaman 80-an dulu ada artis namanya Demi Moore. Nah, coba lakukan hal-hal seperti itu. Rubah penampilanmu. Kalau kamu tadinya feminin dengan rok dan sebagainya, it's okay untuk coba mengenakan celana atau sesuatu yang lebih boyish. Siapa tahu sisi yang selama ini terpendam, yang tidak pernah muncul, itu lebih positif dan menarik energi positif yang lain untuk mendekat kepadamu. Rubah penampilanmu seperti kamu merubah timeline fitmu dan merubah interior di kamar atau rumahmu. Cara yang ke-9 adalah pergi ke tempat favorit kamu dan mantan kamu bersama sahabat kamu. Cara untuk menghadapi ketakutan adalah dengan menghadapinya secara langsung, tidak menghindarinya atau malah takut menghadapinya. Hadapi ketakutan terbesarmu dan lakukan hal ini dengan berani. Datangi tempat-tempat yang pernah kamu datangi bersama mantan kamu, tapi kali ini lakukan dengan sahabat kamu, dengan keluarga kamu, dengan orang-orang yang care dengan kamu. Rubah semua sejarahnya, rubah semua memorinya, dan miliki memori itu untuk kamu miliki sendiri. Dan saat ini bisa dilakukan, maka kamu tidak akan dihantui oleh memori di masa lalu kamu. Stop untuk care atau peduli ke orang yang sudah nggak care sama kamu. Care atau peduli seperlunya dan kamu akan lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Dan ini adalah cara ke-10 agar kamu terhindar dari semua kegalauan dan bisa move on, yaitu ucapkan selamat kepada mantan kamu. Bahkan kalau perlu, kalau kamu diundang, datang ke pesta pernikahannya. Tunjukkan kalau kamu masih hidup, masih bernafas, masih menjalani apapun yang kamu akan jalani. Dan ucapkan dengan tegar selamat kepada mereka. Dengan menghadapi ketakutanmu, maka kamu akan bisa menjalani ini semua dengan lebih mudah. Kamu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang berani lakukan. Dan ini adalah cara yang paling ampuh. Jika 10 cara itu tidak mujarab, kurang bisa memberikan dampak, maka mungkin kamu bisa pergi ke tanah suci untuk umroh atau berdoa, karena tidak ada lagi yang bisa menolong kamu. Dan semua itu adalah 10 cara agar kamu bisa terhindar dari kegalauan, agar kamu tidak teringat terhadap mantan yang masih kamu sayangi. Dan ini pernah terjadi kepada saya, dan saya bisa melanjutkan hidup dan menemukan pasangan yang jauh lebih baik untuk saya dan lebih cocok, dan semoga kamu semua mendapatkan juga pasangan kamu nanti. Ingat untuk subscribe, kalau kamu belum subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya. Dan jika sudah melakukan itu dan ini dirasa perlu, silahkan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Semoga orang-orang di luar sana tidak terlalu terlarut dalam kegalauan, dan lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan dari apapun itu yang namanya putus cinta nanti. Saya Denny Darko, dan apapun itu coba untuk lihat sekali lagi, karena apapun yang kalian kira kalian mengerti, kalian kira kalian pahami, kalian kira kalian ingin bagikan, mungkin saja itu salah. Lihat sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.